Baik, kita mulai jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma amin. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, kami hormati Bapak Imam dan segenap pengurus Masjid At-Taqwa ya. Dan juga para sesepuh, para ustaz, para alim ulama, jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat yang Allah terus-menerus berikan, curah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa sampai pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, juga di penghujung bulan Sya'ban ini. Insyaallah beberapa hari ke depan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kita akan masuk ke dalam bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap di atas kebaikan hingga akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para ulama, juga kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang masih setia istiqomah di atas agama Islam hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu tentu saja merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan karunia kepada kita sangat banyak sekali, dan salah satu di antaranya adalah adanya bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini keistimewaannya hanya untuk kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan dengan segala keistimewaan dan keutamaannya itu belum didapatkan oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sewajarnya bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah bergembira, berbahagia
ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Kata para ulama, maka hendaknya seorang muslim mengkhawatirkan dirinya apabila di dalam hatinya tidak ada perasaan gembira, tidak ada perasaan bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan. Ia merasa biasa-biasa saja. Bahkan mungkin ada yang gerundel, Bapak Ibu sekalian. Ya. Katanya punya toko, kalau Ramadan jadi sepi. Ya, yang bekerja karena Ramadan jadi lemas. Dia tidak memahami betapa istimewanya dan utamanya bulan Ramadan. Maka jangan seperti itu. Menjadi orang beriman harus merasa bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu termasuk di antara karunia Allah yang sangat besar untuk kita umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad kepada umat manusia, kepada orang-orang yang beriman, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka orang-orang beriman itu bergembira. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, kalau akan mendapatkan karunia dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, falyafrahu, kita diperintahkan untuk bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmat Allah itu adalah lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Maka jamaah sekalian, dari sini para ulama menyebutkan hukumnya dianjurkan bagi kita untuk saling mengucapkan tahniyah, ucapan selamat, kabar gembira kalau akan datangnya bulan Ramadan. Bahkan hal ini pun dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan cerita dari sahabat Abu Hurairah. Beliau ini muridnya Rasulullah. Beliau bercerita masa-masa hidup bersama Nabi kepada generasi yang tidak sempat ketemu sama Nabi. Kata Abu Hurairah apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Kata Abu Hurairah, dahulu ketika Rasulullah masih hidup, beliau senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya biqudumi Ramadan, kalau akan datangnya bulan Ramadan. Jadi Nabi itu kalau sudah masuk Rajab, sudah masuk Sya'ban, itu beliau memberikan pengumuman, memberikan kabar gembira kepada para sahabat untuk bersiap-siap menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan tahniyah selamat kepada saudara kita, juga mengajak untuk bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar memberikan pengumuman kabar gembira, tapi Rasul juga memberikan penjelasan keutamaan bulan Ramadan, sehingga ini menjadi alasan kegembiraannya orang-orang beriman.
Orang-orang beriman itu Bapak Ibu sekalian, gembiranya bukan karena hanya perkara dunia saja. Gembiranya bukan hanya perkara harta benda saja, tetapi orang beriman itu adalah apakah dunianya bagian daripada karunia dan rahmat dari Allah atau bukan. Apakah harta bendanya merupakan karunia atau rahmat dari Allah atau bukan. Pokoknya yang menjadi sumber kebahagiaan orang beriman adalah dia mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah. Maka Rasul menjelaskan kepada kita, kepada para sahabat zaman dulu, yang kemudian kita bisa ketahui dari hadis ini, beliau mengatakan qad ja'akum Ramadan. Jadi bayangkan Rasul itu sedang ngomong dengan kita Bapak Ibu sekalian. Qad ja'akum Ramadan. Wahai jamaah Masjid At-Taqwa, kata Nabi, sesungguhnya telah datang bulan Ramadan kepada kita. Syahrun mubarak, kata Nabi. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan barokah. Barokah dalam bahasa syar'i atau berkat dalam bahasa kita. Dua-duanya penuh. Hampir tiap hari di masjid itu penuh dengan berkat. Ya, baik pada maghribnya ataupun pada tarawehnya. Ya. Barokah kata Imam An-Nawawi maksudnya ziyadatul khair, senantiasa ditambah dan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah wajibkan kepada kita di dalam bulan itu? Iftaradallahu alaikum siyamah, kata Rasulullah. Ya, Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di dalamnya. Dan ini merupakan ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi juga kepada semua umat-umat sebelumnya. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang menyempurnakan syariat-syariat terdahulu. Ada syariat terdahulu yang masih berlaku di zaman Nabi, tetapi ada juga syariat-syariat umat terdahulu yang tidak berlaku di zaman Nabi. Dan yang salah satu yang tetap dipertahankan adalah syariat puasa. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini kalau kita menyadari pentingnya ibadah puasa, niscaya kita akan sangat senang apabila Allah memberikan kita umur panjang untuk sampai di dalam bulan Ramadan. Karena dengannya kita bisa berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan itu Pak, itu bukan hanya mengajarkan kepada kita untuk rajin ibadah langsung kepada Allah saja, tetapi Ramadan juga mengajarkan kepada kita harus punya sifat, karakter, akhlak sosial yang baik kepada sesama manusia. Ada zakat fitrah, ya, ada memberikan makanan buka puasa untuk orang lain, ya, nanti ada peringatan-peringatan perkara-perkara lisan yang bisa merusak pahala puasa. Jadi orang itu kalau puasanya benar, bukan hanya baik ibadahnya kepada Allah saja, tapi juga baik perilakunya kepada sesama manusia. Dan itu adalah makna takwa. Ya, jadi sebagian orang itu, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, memahaminya takwa itu adalah orang yang rajin ke masjid. Takwa itu orang yang rajin
pengajian. Takwa itu adalah orang yang tahsinnya bagus. Takwa itu adalah orang yang rajin puasa sunnah, sholat tahajud. Itu bagian daripada takwa, tapi belum takwa secara keseluruhan. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ma min aksari ma yadkhulun nasal jannah?" Wahai Rasulullah, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau menjawabnya, taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kata Imam Ibn Rajab, padahal takwa itu adalah kata untuk menyebutkan semua tindakan kebaikan, semuanya. Orang rajin sholat, orang meninggalkan khamar, meninggalkan zina, itu semuanya berbuat baik, namanya takwa. Termasuk berakhlak yang baik, itu juga bagian daripada takwa. Tetapi kenapa Rasul menyebutnya taqwallah wa husnul khuluq? Kata Imam Ibn Rajab, karena Rasul ingin memberikan peringatan bahwasanya akhlak yang baik itu banyak dilupakan oleh manusia, kalau ia juga bagian penting daripada takwa. Yang dipikirkan takwa itu yang rajin zikir, baca Quran, sholat, puasa, tetapi sama orang tuanya tidak berbakti, sama saudara kandungnya tidak rukun, sama tetangganya tidak memuliakan. Kata Rasulullah, man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tandanya dia akan memuliakan tetangganya. Dan itu kebaikan ibadah kita langsung kepada Allah, kebaikan ibadah kita berupa akhlak yang baik kepada sesama manusia, semuanya ada di dalam ibadah selama bulan Ramadan. Makanya kata Allah dalam surah Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun. Puasa ini kalau dikerjakan dengan benar, maka akan menghasilkan orang beriman yang naik derajatnya menjadi muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu syarat masuk surga, Pak. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang surga itu Allah ciptakan untuk tempat tinggalnya orang yang bertakwa. Jadi Allah ciptakan surga itu khusus diperuntukkan untuk mereka yang bertakwa. Jadi kalau kita ditanya pengen masuk surga, pengenlah Pak Ustaz, kita harus tahu masuk surga itu syaratnya takwa. Berarti kebutuhan hajat kita dengan takwa itu sebesar keinginan kita ingin masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, maka kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Dan ibadah di dalam bulan Ramadan tujuannya adalah untuk mencetak manusia yang bertakwa. Apa itu puasa? Singkat saja. Ya, kata para ulama, puasa itu adalah imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Imsakun, puasa itu menahan diri, ya, makhsusun, dari sesuatu yang khusus. Maksudnya menahan dari makan, minum, dan jima. Kalau Ibunda Maryam itu menahan dari berbicara kepada
orang lain, puasanya Ibunda Maryam. Tapi kalau puasanya umat Nabi Muhammad, maksudnya menahan dari yang khusus, menahan dari makan, minum, dan jima di siang hari. An syai'in makhsusin, dengan cara yang khusus. Ya, ada tata caranya dari subuh sampai maghrib fi zamanin makhsusin, di waktu yang khusus di bulan Ramadan. Nggak boleh ada orang yang berpuasa di hari yang masih diragu-ragukan. Ini namanya puasa yaumus syak. Maka syarat sah puasa itu adalah diketahui secara yakin bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadan. Kalau puasa di yaumus syak nggak boleh. Ini tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Ya. Itu tidak diketahui, maka hari itu hari yang tidak boleh untuk berpuasa. Kalau nekat puasa haram, nggak sah puasanya. Ya. Fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin, bagi orang khusus. Ya, karena tidak semua orang wajib puasa. Ya. Yang wajib itu ya muslim muslimah, kemudian baligh, kemudian mampu, ya, sehat, dan lain sebagainya. Ya, anak kecil belum wajib puasa, tapi kalau sudah tamyiz, umur 6 atau 7 tahun, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa cebok sendiri, sudah ngerti mana baik mana tidak, itu namanya tamyiz. Memang belum wajib, tapi kalau anak kecil ini ikut puasa, puasanya sudah sah, dan yang mendapatkan pahalanya orang tuanya dan anaknya juga insya Allah. Ya. Nanti kajian fikih puasanya ya dibaca-baca lagi Pak ya. Kita lanjutkan hadis yang tadi dulu. Syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah. Diwajibkan kepada kita oleh Allah untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Apa saja keutamaan bulan Ramadan? Rasul menjelaskan kepada kita keutamaan yang sangat luar biasa, yang keutamaan ini hanya ada di dalam Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Bulan-bulan yang lainnya itu ada bulan mulia selain Ramadan, di dalamnya ada keutamaan, dan semua keutamaan bulan-bulan mulia itu juga ada di dalam bulan Ramadan. Tetapi keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Apa itu? Kata Nabi, tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalamnya Allah membuka lebar-lebar pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan Allah menutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan Allah membelenggu setan dari golongan jin yang menyesatkan. Kalau setan dari golongan manusia masih bebas berkeliaran Pak. Makanya Ramadan masih terjadi maksiat itu karena setan dari golongan manusianya masih ada. Ngapain sih puasa? Siang-siang panas-panas gini enak minum es teler. Ya. Dari yang dibelenggu adalah setan dari golongan jin. Karena setan ada dua, minal jinnati wan nas. Ya, yang suka memberikan waswas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang suka memberikan waswas kepada manusia itu untuk tidak taat kepada Allah ada dua, dari jin dan dari manusia. Ya. Dan manusia itu punya syahwat. Ya, syahwat manusia itu
senang dengan perbuatan-perbuatan buruk. Makanya setan itu senantiasa mengajak manusia untuk rutin melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Sehingga nanti Ramadan manusia sudah kadung terbiasa melakukan keburukan. Jadi tidak perlu digoda lagi, manusia itu sudah terbiasa melakukannya. Jadi meskipun Ramadan, dia juga masih mau bermaksiat. Ya, tetapi tentu lebih ringan. Karena nuansa Ramadan, kaum muslimin banyak yang beribadah, banyak kedengaran bacaan Al-Quran, ya, banyak orang yang berpuasa. Tentu ini lebih menguatkan seseorang untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang paling luar biasanya, keistimewaan Ramadan yang merupakan rahmat dari Allah untuk kita adalah fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Ya. Ini malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah alasan kenapa umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, 60 tahun, bahkan sebelum itu sudah banyak yang sudah wafat, 70 tahun, 80 tahun itu sudah jarang. Apalagi 90 tahun masih ada, tapi sudah jarang. Jarang sekali ada umat Nabi yang umurnya sampai 100 tahun. Kalaupun ada, maaf, biasanya sudah membuat susah orang lain. Ya. Tapi kalau umat-umat terdahulu usianya itu ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Tetapi kenapa umat ini justru menjadi penghulunya semua umat manusia, umat terbaik? Karena ada malam Lailatul Qadar. Ya. Contoh nih Pak, Bapak Ibu tentu di sini mungkin usianya sudah di atas 25 tahun rata-rata. Seandainya saja ada orang meninggal dunia umur 25 tahun, dia usia baligh umur 15 tahun. Umur 15 tahun baligh, umur 25 dia meninggal. Berarti dia ketemu Ramadan 10 kali. Berarti orang yang umurnya 25 tahun itu seperti orang yang beramal 830 tahun. Karena ada malam Lailatul Qadar. Itu kalau 25. Bagaimana kalau 35 tahun? 20 kali ketemu Ramadan. Bagaimana kalau umurnya 45 tahun? 40 kali dia ketemu Ramadan. Bagaimana kalau umurnya 55 tahun? 50 kali dia ketemu bulan Ramadan. Kalikan 1000 bulan. Ya, jadi meskipun usianya pendek, tetapi punya nilai yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah istimewakan umat Nabi Muhammad, salah satunya dengan Lailatul Qadar. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bagaimana mungkin seorang mukmin yang menyadari jati dirinya bahwa dia hidup di dunia adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dia tidak bergembira dengan hadiah berupa bulan Ramadan. Karena disitulah dia bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa Pak, kata Nabi, kita itu musafir di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Seperti musafir, orang yang sedang merantau, orang yang sedang melakukan bepergian. Satu yang namanya musafir itu pasti akan kembali ke kampung halaman. Pasti. Jadi kita di dunia itu cuma jalan-jalan saja. Tempat tinggal asli kita bukan di sini Bapak Ibu sekalian. Bahkan ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Ya. Dan yang namanya musafir itu kalau kita lihat media sosial, orang kerja di Malaysia, orang kerja di
Saudi Arabia, orang kerja di Eropa. Itu ngapain Pak di sana? Apakah cuma makan tidur, makan tidur, makan tidur? Enggak, namanya dia berpergian, safar, jadi orang asing di sana bekerja keras. Dari pagi-pagi pada subuh itu sudah berangkat ke pabrik kerja, ke ladang. Nanti pulang sore bahkan malam nanti bisa kerja tambahan. Kenapa? Karena dia sadar di tempat perantauan itu dia mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Kalau kita merantau di dunia, di Saudi Arabia atau di tempat yang lain itu, kalau bekal kita nggak cukup, kita bisa nggak pulang. Ngomong sama orang tua, bapak ibu tahun ini nggak bisa lebaran di kampung, masih ada kerjaan, padahal belum punya uang untuk pulang kampung. Bisa, tapi kalau pulang kampungnya ke akhirat Pak, nggak ada alasan. Malaikat Israel itu sudah nggak nanya, Pak, sudah banyak, sudah cukup atau belum bekalnya ya. Nggak nanya, pokoknya kalau sudah diperintah sama Allah nggak pakai WhatsApp dulu ya. Ya Pak, OTW ya, gitu. Malaikat Israel nggak begitu, langsung datang, siap nggak siap, cukup nggak cukup bekalnya, akan ya dicabut nyawanya. Ya, dan kita tahu juga sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Maka berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kalau kita sadar kita ini musafir, kita akan kembali ke kampung akhirat. Tugas seorang musafir itu adalah bekerja keras, mengumpulkan bekal. Pas ada bulan yang amal ibadahnya nilainya dilipat gandakan, dan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000. Itu seperti seorang musafir dapat kerja borongan ya, yang bayarannya berlipat-lipat dari gaji bulanan biasanya ya. Nah ini kemarin tuh guru saya ngomong, gimana kalau seandainya di sekitaran kita itu dibuka minimarket baru ya, dibuka minimarket baru kemudian dikasih promo ya, baru dibuka minimarket perumahan Gria Abdi Negara ya, tanggal 1 Februari misalnya, silakan datang. Yang datang akan mendapatkan minyak goreng 2 liter gratis, telur ayam 2 kilo gratis, beras 10 kilo gratis. Wah, itu pengumumannya sudah sebulan sebelumnya, orang-orang sudah nunggu-nunggu gitu. Kenapa? Akan dia mendapatkan makanan gratis ya, bahan makanan gratis. Kenapa? Kita itu senang dengan tawaran-tawaran yang sifatnya duniawi, tapi ketika Allah dan Rasulnya menawarkan kelipatan ganjaran pahala yang hubungannya akhirat, kita merasa biasa-biasa saja. Ayo Ramadan ini nilai pahalanya berlipat ganda, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu setan, dan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kita biasa-biasa aja tuh ya. Ada minimarket yang cuma gratis berapa kilo itu sudah heboh ya, udah kemana-mana ya. Minimarket dibukanya jam 7, kita sudah jam 5 sudah nungguin di depan tokonya itu ya, sudah heboh ya. Nah itu kelemahan kita begitu ya. Itu sudah mau azan ya. Jadi kesadaran bahwa kita sangat berhajat dengan Ramadan, karena sejatinya kita memang sedang mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena hanya dengan takwa kita akan bisa masuk ke dalam surga. Maka dari sebelum-sebelumnya sebetulnya ya, mari kita persiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jangan santai-santai, jangan biasa-biasa saja ya.
Bagaimana kalau dihubungi sama pejabat negara? Ya, misalnya ya jangan pejabat lah ya. Misalnya siapa? Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz atau Buya Yahya. Itu nelpon, Pak, nanti insya Allah saya ada roadshow ke Bandar Lampung. Saya ingin khusus mengadakan kajian di Masjid At-Taqwa Perumahan Griap. Itu pengurus masjidnya luar biasa senangnya itu, Pak. Masya Allah, kedatangan ulama nasional di Indonesia. Apa yang dikerjakan takmirnya? Wah, itu dari 1 bulan sebelum hari H kedatangan ulamanya itu masjid sudah dibersihkan, mungkin catnya diperbarui, hambalnya dibersihkan, luar biasa sambutannya. Tapi kalau yang datang itu bukan siapa-siapa, pengen mampir ke rumah kita, teman main sehari-hari, ya, Pak, Bu, di rumah enggak? Di rumah. Saya ini lagi pergi mau mampir ke rumah. Ya silakan mampir. Ya sudah, mampir-mampir aja. Ya mampir-mampir aja. Ya, tapi kalau orang spesial yang mau datang, maka hati kita bahagia, kemudian kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Semakin mulia tamu yang akan datang, semakin istimewa persiapan yang akan kita lakukan. Jadi persiapan kita di dalam menyambut datangnya Ramadan itu menentukan seberapa kita mengistimewakan atau tidak bulan Ramadan. Kalau kita mengistimewakan Ramadan, maka kita akan menyambut dengan istimewa juga kedatangannya. Ya, maka bagaimana para salafus saleh menyambut kedatangan Ramadan? Ya misalnya dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, itu beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa, dan ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagiannya ulama mengatakan hadisnya dhaif, tetapi isi doanya benar, boleh dan bisa diamalkan. Ya, bahkan kalau para ulama sebelum 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah memperbanyak berdoa kepada Allah. Kenapa kita perlu berdoa sama sekalian? Karena banyak orang atau tidak semua orang yang usianya disampaikan pada bulan Ramadan. Tahu-tahu malam Jumat meninggal dunia, hari Jumat malamnya mau tarawih, Jumatnya meninggal dunia. Siapa yang tahu umur? Ya, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, memperbanyak amal soleh. Karena Ramadan itu adalah bulan Sya'ban itu kata para ulama muqaddimah Ramadan. Semua amalan yang akan dianjurkan untuk dikerjakan di dalam bulan Ramadan akan juga dianjurkan di dalam bulan Sya'ban. Maka Rasul itu kalau Sya'ban memperbanyak puasa. Ya, kata Ibunda Aisyah, walam arahu sha'iman min syahri qattun aktsara min siyamihi min Sya'ban. Kata Ibunda Aisyah, saya itu belum pernah melihat Rasulullah berpuasa dalam 1 bulan sebanyak puasa beliau yang dilakukan di dalam bulan Sya'ban. Kenapa? Karena agar masuk Ramadan kita sudah terbiasa berpuasa. Masuk Ramadan kalau kita mau terbiasa sholat sunnah, sholat malam, maka tambahi sholat malam di bulan Sya'ban. Kalau kita ingin terbiasa melakukan sedekah di dalam Ramadan, maka dari sekarang amalan itu kita biasakan terus begitu. Ya. Dan tentu saja karena orang itu kalau imannya baik,
ibadahnya semangat. Dan iman itu menjadi baik dengan amal soleh. Jadi kalau kita masuk Ramadan membawa iman yang kuat, maka ibadah Ramadan menjadi semangat. Tapi kalau masuk Ramadan kita punya iman yang lemah, maka kita tidak semangat mengerjakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan yang menjadikan iman itu kuat adalah amal kebaikan, yang melemahkannya adalah kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kata Nabi, iman itu bisa naik bisa turun. Yazidu bitta'ah. Ya, iman itu naik dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Makanya memperbanyak amal soleh plus memperbanyak taubat kepada Allah dan memaafkan kepada sesama manusia. Ya, dianjurkan di dalam bulan Ramadan ya untuk menambah istighfar dan taubat. Kenapa tadi? Yang menjadikan kita terhalang untuk ibadah itu maksiat, dosa. Ya. Jadi ada seorang pemuda datang kepada ulama, ya Syekh, katanya kalau orang itu berbuat dosa maka hidupnya akan susah. Kalau orang itu bermaksiat maka hidupnya akan sempit. Tetapi saya sudah sekian lama tidak mengerjakan sholat, saya sudah sekian lama melanggar larangan-larangan Allah, tapi hidup saya masih baik-baik saja. Saya masih punya keluarga, pekerjaan saya lancar, bisnis saya juga maju. Kata Syekh, itulah hukuman dari Allah yang sedang kamu jalani. Apa itu? Merasa nyaman dengan dosa. Itu kan hukuman Allah yang lebih ngeri. Orang kena banjir langsung sadar, oh ini karena saya kurang istighfar, mungkin karena saya kurang sedekah. Berarti banjirnya mendatangkan kebaikan. Sadar orangnya. Tapi kalau hukumannya dari Allah justru diberikan anugerah yang seperti tadi, itu malah ngeri. Orang jadi banyak tidak sadar. Maka banyak tobat, banyak istighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka insya Allah kita semangat untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Dan yang terakhir, tentu bekal ilmu. Kita baca-baca lagi fikih Ramadan, fikih-fikih puasa, agar puasa kita yang kita lakukan itu berdasarkan dengan ilmu. Ya, kalau ada motivasi-motivasi tentang keutamaan puasa, kita lebih semangat untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya, sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk sampai dalam Ramadan. Allah mudahkan kita, berikan kekuatan kepada kita untuk bisa beribadah di dalamnya, dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita selama hidup kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.